Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi dasar Excel, di mana Microsoft Excel sendiri digunakan untuk pengolahan data, misalnya data penjualan, visualisasi kebutuhan kerja dan sebagainya. Nah, fungsi Excel sendiri tentunya banyak ya, mulai dari penjumlahan, perkalian, pembagian, hingga fungsi-fungsi yang rumit. Nah, yuk langsung saja kita tonton videonya untuk fungsi dasar Excel ini. Baik, yang pertama adalah fungsi dasar sum. Fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan data numerik pada suatu sel atau ring. Penulisan fungsinya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu sama dengan sum, kemudian ring atau sel yang akan kita jumlahkan nilainya. Nah, di sini dimisalkan ada 5 buah data yang memiliki nilai, maka total atau jumlah numeriknya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu sama dengan sum, kemudian kita blok daerah atau ring yang akan kita jumlahkan nilainya. Enter. Maka di sini akan diperoleh jumlah nilai data numeriknya. Kemudian yang kedua adalah fungsi dasar count dan konta. Fungsi ini digunakan untuk menghitung banyaknya data pada suatu sel atau ring. Jadi fungsi count digunakan untuk menghitung banyaknya data, bukan jumlah nilai datanya. Penulisan fungsinya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu sama dengan count, kemudian ring atau sel yang akan kita hitung jumlah banyak datanya. Di sini dimisalkan ada 5 buah data yang memiliki nilai, maka untuk menghitung banyaknya data ini maka kita gunakan fungsi count, yaitu sama dengan count, kemudian kita buka kurung dan kita blok ring atau daerah yang akan kita hitung jumlah banyak datanya dan kita enter. Maka di sini terlihat ada 5 buah data. Kemudian yang kedua adalah fungsi konta. Fungsi konta ini digunakan ketika datanya berupa abjad atau alfabet. Maka banyaknya data dapat kita hitung dengan fungsi konta, yaitu sama dengan konta, count abjad, buka kurung, kemudian kita blok daerah yang akan kita hitung jumlah banyak datanya, dan kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa banyaknya data sebanyak 5. Yang ketiga adalah fungsi dasar produk. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan perkalian bilangan yang terdapat dalam suatu ring. Penulisan fungsinya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu sama dengan produk, kemudian sel atau ring yang akan kita kalikan nilai bilangannya. Nah, misalkan di sini ada 3 buah bilangan atau 3 buah data ya, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Kemudian untuk mengalikan ketiga bilangan ini bisa menggunakan fungsi produk. Nah, di sini penulisannya ada 2 cara ya. Yang pertama bisa dituliskan sama dengan produk, buka kurung, kemudian kita pilih sel yang akan kita kalikan, yaitu B9, kemudian koma, kemudian C9 dan koma, yang terakhir D9. Kita enter. Maka di sini akan diperoleh nilai 100. Atau cara yang kedua yaitu sama dengan produk, buka kurung, kemudian kita blok daerah yang akan kita kalikan nilainya. Kita enter. Nilainya 100. Selanjutnya adalah fungsi dasar quotient. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan pembagian bilangan yang terdapat dalam suatu ring. Penulisan fungsinya dapat dituliskan sama dengan quotient, kemudian ring atau sel yang akan kita bagi nilainya. Nah, di sini dimisalkan ada 2 buah bilangan ya. Kemudian kita akan membagi bilangan 1 dengan bilangan 2. Nah, penulisannya bisa dengan 2 cara. Yang pertama adalah sama dengan, yaitu sel yang akan kita bagi 50. Kemudian kita klik atau kita ketik slash di keyboard, kemudian kita pilih pembaginya. Maka di sini akan diperoleh nilai 10. Selanjutnya yang kedua menggunakan fungsi quotient. Kita pilih yang akan kita bagi, kemudian koma, selanjutnya adalah pembaginya. Kita enter. Maka di sini akan diperoleh nilai 10. Yang kelima adalah fungsi dasar average. Fungsi ini digunakan untuk membuat rata-rata data numerik pada suatu sel atau ring. Penulisan fungsinya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu sama dengan average, kemudian
data atau sel yang akan kita rata-ratakan nilainya. Nah, di sini ada 3 buah data yang masing-masing data memiliki 3 nilai. Maka untuk merata-ratakan bisa menggunakan fungsi average. Maka sama dengan average, kita buka kurung, kemudian kita blok daerah yang akan kita rata-ratakan. Enter. Nah, begitu juga yang data nomor 2. Maka kita sama dengan average, buka kurung, kita blok daerah yang akan kita rata-ratakan secara horizontal atau mendatar. Yang ketiga juga sama dengan average, kita buka kurung, kemudian kita blok secara mendatar atau horizontal daerah yang akan kita rata-ratakan. Yang terakhir adalah rata-rata secara vertikal, maka bisa kita tuliskan sama dengan average, buka kurung, kemudian kita blok daerah yang akan kita rata-ratakan. Kita enter. Maka di sini data nilai rata-ratanya semuanya 30. Selanjutnya adalah fungsi dasar maksimum atau minimum. Fungsi ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari data numerik pada suatu sel atau ring. Penulisan fungsinya adalah sama dengan maksimum kemudian ring atau sel yang akan kita cari nilai maksimum dan minimumnya. Nah, di sini dimisalkan ada sebuah data yang akan kita cari nilai maksimum dan minimumnya. Maka dapat menggunakan fungsi max dan minimum. Maka di sini dapat kita tuliskan rumus fungsinya sama dengan maksimum max, buka kurung, kemudian kita blok daerah yang akan kita cari nilai maksimum dan minimumnya. Kita enter. Nah, sama dengan minimum, buka kurung, kemudian kita blok daerah yang akan kita cari nilai minimumnya. Kita enter. Selanjutnya adalah fungsi dasar left. Nah, fungsi dasar ini digunakan untuk mengambil karakter pada data bertipe teks mulai dari kiri sebanyak X karakter. Penulisan fungsinya dapat dituliskan sama dengan left, kemudian sel atau ring yang akan kita cari seberapa banyak karakter yang akan kita tulis. Nah, di sini dimisalkan ada tulisan Excel. Ketika kita mau mengambil dari sebelah kiri, karena fungsi left ya, sebanyak 1 karakter, maka di sini bisa kita tuliskan sama dengan left, buka kurung, kemudian sel atau ring yang akan kita ambil datanya sebanyak 1. Kita enter, maka di sini dari kiri ada 1 kata, 1 huruf E. Nah, ketika kita mau mengambil 2 karakter dari sebelah kiri, maka kita bisa gunakan fungsi left sama dengan left, buka kurung, kemudian kita pilih sel yang akan kita ambil karakternya dari kiri sebanyak 2 karakter. Kita enter. Dan seterusnya ya. Nah, ini sama dengan left, kita buka kurung, dari kata Excel kita ambil 3 karakter dari kiri. Nah, ini juga sama dengan left, dari sebelah kiri dari kata Excel kita ambil sebanyak koma dulu ya, 4 karakter. Nah, ini juga sama 5 karakter, sama dengan left, buka kurung, kemudian kita klik sel yang akan kita ambil karakternya sebanyak 5 karakter. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah fungsi rect, atau fungsi ini digunakan untuk mengambil karakter pada data bertipe teks mulai dari kanan sebanyak X karakter. Nah, kalau fungsi rect ini kebalikan dari fungsi left, ya hampir sama. Nah, di sini ada data berupa karakter Excel, maka kita akan mengambil dari sebelah kanan karakter sebanyak 1 karakter. Maka di sini kita tuliskan sama dengan rect, buka kurung, kemudian kita pilih karakter yang akan kita ambil dari sebelah kanan sebanyak 1 karakter. Kita enter. Nah, di sini dari kanan ada huruf L ya, benar ya. Dan selanjutnya sama dengan rect, buka kurung, kita pilih sel yang akan kita ambil karakternya dari sebelah kanan sebanyak 2 karakter. Dan seterusnya.
sebanyak 3 karakter, sama dengan sebanyak 4 karakter, dan terakhir sama dengan reg kurung, kita pilih sel yang akan kita ambil karakternya sebanyak 5 karakter, maka hasilnya akan seperti terlihat di sini ya. Yang selanjutnya adalah fungsi dasar mit. Fungsi ini digunakan untuk mengambil karakter pada data bertipe teks mulai dari karakter ke Y sebanyak Z karakter, atau intinya mit ini mengambil karakter di tengah ya. Nah, contoh di sini penulisan fungsinya dapat dituliskan sama dengan mit, kemudian sel atau karakter yang akan kita ambil sebanyak berapa, kayak gitu. Nah, di sini misalkan ada kata Excel. Nah, untuk mengambil karakter di tengah, maka kita bisa menggunakan fungsi mit. Contoh di sini kita akan mengambil karakter kedua pada kata Excel sebanyak 1 karakter. Maka di sini bisa dituliskan sama dengan mit buka kurung, kemudian kita klik sel yang akan kita ambil karakternya mulai dari karakter kedua atau huruf kedua sebanyak 1 karakter. Maka kita enter. Maka di sini huruf kedua sebanyak 1 karakter ada huruf X ya. Nah, selanjutnya ada sama dengan di sini untuk mengambil karakter ketiga. Mengambil karakter ketiga pada Excel sebanyak 1 karakter. Maka di sini sama dengan mit buka kurung, kita klik sel yang akan kita ambil karakternya, yaitu karakter ketiga sebanyak 1 karakter. Maka di sini huruf C muncul. Nah, yang ketiga contohnya adalah mengambil dari karakter keempat pada kata Excel sebanyak 1 karakter. Maka di sini bisa dituliskan sama dengan mit buka kurung. Kita klik daerah yang akan kita ambil karakternya. Karakter keempat sebanyak 1 kata, sebanyak 1 huruf atau 1 karakter. Maka kita peroleh huruf E. Yang terakhir adalah fungsi dasar concatenate. Nah, fungsi ini digunakan untuk menggabungkan beberapa data teks pada suatu sel. Nah, penulisan fungsinya sama dengan concatenate, kemudian sel yang akan kita gabungkan. Nah, contohnya di sini Jawa, ada Jawa Barat, Tengah sama Timur. Ketika mau menggabungkan huruf atau tulisan Jawa dengan Barat, Jawa dengan Tengah, Jawa sama Timur, maka kita bisa menggunakan fungsi concatenate ini. Maka bisa dituliskan di sini concatenate buka kurung, kemudian kita pilih daerah yang akan kita gabungkan. Nah, di sini ya. Maka di sini bisa digunakan double klik. Nah, terlihat hasilnya akan karakternya atau katanya akan bergabung. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan klik subscribe-nya, dan jangan lupa untuk berbagi informasi ini ke media sosial kalian ya. Terima kasih.